Oke Sobat GPI, kembali lagi di podcast GPI Kaltim bersama Etam menembus pasar dunia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Bu Ayu datang jauh-jauh dari Jawa Timur untuk memberitahu kita apa sih ekspor itu, bagaimana sih tips ekspor itu. Sekalian kita akan ngebahas banyak nih, kita ngulik, kita kupas satu-satu, kita buka dari peluang ekspor sendiri, iklim ekspor di Kaltim sama di Jatim, mungkin sama ada ngebahas geopolitik sedikit kan? Gimana Bu? Terima kasih, selamat sore Sobat GPI Kaltim. Ya, senang sekali saya bisa bertemu teman-teman dari GPI Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Ya, ini terus terang pertama kali saya datang ke Samarinda. Kalau Kaltim yang sering saya kunjungi itu Balikpapan. Balikpapan saya sudah cukup sering, cuman kalau Samarinda ini baru kali ini karena diundang sama teman-teman GPI Kalimantan Timur. Saya cukup excited mau datang ke sini, pengen tahu suasana Samarinda seperti apa, kulinernya senikmat apa, begitu ya. Dan ternyata teman-teman GPI Kaltim itu orangnya ramah. Ya, Di sini banyak anak-anak muda saya lihat yang punya potensi besar untuk menjadi calon-calon eksportir muda, jadi entrepreneur. Harapan saya seperti itulah. Jadi ini sebuah awalan yang baik, kita belajar bagaimana sih proses ekspor itu memulainya. Lah ini berarti kan awal ketertarikan anak muda nih untuk di bidang ekspor gitu. Ya jujur aja kalau saya sendiri kan masih muda nih Bu. Iya, Iya. banget. Ya. Saya minim pengalaman, experience dalam berbisnis pun minim sekali Bu. Apalagi bicara sampai ekspor kan pasar luar negeri nih Bu. Iya. Sebelum ke situ tuh saya mau tahu ini deh Bu. Mungkin biar teman-teman tertarik sampai akhirnya kepikiran, oh iya aku harus ekspor. Apa sih Bu enaknya jadi eksportir atau sudah sampai ekspor? Oh iya. Kalau dari Enaknya jadi eksportir, pasti kita dapat pembayaran uang dolar, dolar kita jadi banyak gitu loh ya. bukan rupiah ya? Bukan rupiah. Dan kurs dolar kan lagi tinggi. Nah, Itu salah satu juga keuntungan eksportir. Ya, pada saat kita ekspor, kemudian kursnya lagi tinggi, kita bisa dapat keuntungan dari exchange rate-nya itu. Di luar memang profit yang memang dari margin bisnis perdagangan kita dapat exchange rate-nya dari valuta asing tersebut. Ya, tapi juga memang harus belajar, mau belajar itu dulu. berarti Ya. secara nggak langsung ekspor ini kalau memang sudah sukses sampai ke tahap ekspor, katanya anak-anak muda sekarang tuh cuannya gede. Iya, gede dong. Asalkan kita tahu melihat potensi pasar mana kita garap, kita tahu regulasi ekspornya, ya toh. Kemudian kita dapatkan buyer yang baik, paymentnya bagus ya, cuannya banyak, begitu. Gitu. Nah ini yang paymentnya bagus. Itu kan diharapkan dari para pengusaha kan Bu, terutama Ya. dari. Nah kalau untuk memulai jadi eksportir itu apakah ada syarat-syaratnya yang harus kita punya lini usaha atau kita nggak punya lini usaha tapi bisa jadi eksportir gitu? Ya, itu kan ada dua pilihan, ya. Jadi kita mau berperan sebagai produsen suatu barang, kemudian kita sekaligus sebagai eksporternya, atau kita sebagai trader. Nah, itu sebuah pilihan sih. Sama-sama itu juga sah, ya, sama-sama sah. Dan dalam perdagangan internasional itu hal yang biasa, boleh diberlakukan. Kita berperan sebagai produsen sekaligus eksportir atau kita sebagai trader untuk kegiatan ekspor. Tapi syarat untuk menjadi ekspor atau ngirim barang nih dari Kaltim nih misalnya sampai ke Eropa atau Amerika itu ribet nggak sih? Ya, sebetulnya ribet itu dilihat dari sudut pandang mana begitu.
Yang penting kita tahu ilmunya, ya kita tahu ilmunya. Jadi kalau sementara ini kalau kegiatan ekspornya itu tidak dilakukan langsung kalau dari Balikpapan saya rasa bisa ya. Cuma kalau dari Samarinda kebetulan saya belum punya pengalaman ya. Jadi kalau Balikpapan itu masih bisa, itu depend on sebetulnya negara tujuan mana ya. Negara tujuan mana, shipping line yang kita gunakan tuh shipping line apa ya. Kalau kita memang shipping line-nya itu punya kontainer stok empty di Balikpapan, begitu kita bisa langsung through rate dari Balikpapan ke negara tujuan. Tapi kalau memang tidak ada shipping line yang punya stok empty kontainer di Balikpapan, mau nggak mau kita harus rework di Surabaya. Jadi hubnya itu untuk Indonesia Timur itu kan Surabaya. Bisa jadi barang dari Samarinda atau Balikpapan dikirim ke Surabaya dulu menggunakan kontainer domestik, ya. Nanti direward di Surabaya untuk dipindahkan ke kontainer untuk ekspor Berarti menuju negara tujuan. kapalnya lebih besar tuh Bu ya? Oh iya dong, iya dong. Itu kapal-kapal ocean going itu jauh lebih besar daripada kapal-kapal yang untuk domestik gitu. Tapi artinya bahwa akses untuk melakukan ekspor dari teman-teman Kaltim itu sangat bisa difasilitasi sekarang pun ya bisa ya dengan moda seperti itu. Jika menggunakan ship rate ya kalau di sini tidak memungkinkan langsung ekspor ya kirim ke Surabaya dengan pakai kapal domestik menggunakan kontainer kapal pelayaran domestik baru nanti di-rework di Surabaya untuk dipindahkan ke kontainer untuk ekspor. Jadi selalu ada solusinya. Nah, yang penting semua udah dikalkulasi mengenai logistik cost-nya untuk menentukan harga barang yang kita jual. Sudah diperhitungkan. Oh, berarti misalnya saya akan memulai satu usaha nih, Mm-mm. saya punya produk. Berarti saya harus menghitung HPP dulu ya, Pak? Ya, PP barang kita itu berapa? Nah, terus kemudian itu tadi namanya HPP itu kan harga penjualan pokok. Nah, berarti itu kan logistik cost di dalam negeri kan harus dihitung dulu. Iya toh. Iya. Selain harga barang plus logistik cost, kira-kira sampai di pelabuhan Tanjung Perak itu berapa? Kan begitu. Nah, begitu. Baru Tanjung Perak nanti dikirim ke luar negeri. Oh, oke. Gitu. Oh iya, sama ini nih, mungkin biar Sobat GPI Kaltim ini pada tahu juga Bu, sebenarnya ada FYI nih buat teman-teman nih, FYI. Kalau anak muda itu selalu bilang, FYI nih, for your information. Oh, Kalau di sosmed kan, iya. ramai tuh, FYI ini ya. Information. Jadi sebenarnya kalau dari data BPS Kaltim, Kaltim itu juga lumayan loh peningkatan ekspornya dalam 5 tahun terakhir tuh. Peningkatan ekspor Kaltim itu bisa sampai 13,5%. Sedangkan Jawa Timur tuh saya lihat malah berbanding 1% selisihnya. Selisih. Malah 12,5. Tapi yang jadi perbedaannya adalah kalau di sini sebenarnya didominasi sama komunitas SDA. Tapi kalau di Jatim kan lebih beragam. Ada produk perikanan sama manufaktur tuh Bu. Ya. Gede tuh. Kalau melihat sendiri itu Bu, apakah yang kondisi Kaltim saat ini yang memang perlu apa ya masih mengandalkan SDA tuh Bu? Apa bisa sampai akhirnya beralih sampai ke komunitas lain gitu Bu? Ya, jadi Kaltim itu harus banyak bersyukur kepada Tuhan karena dikaruniai alam yang kaya, ya toh. Mengenai sumber daya alam baik itu seperti batu bara, ya, kemudian oil, ya, minyak, ya, kemudian hasil hutan, Ya. ya enggak? Itu kan luar biasa. Makanya dari peningkatan ekspor itu secara revenue itu kan semuanya kan high value, ya toh. Ya toh itu kan bernilai tinggi, ya. Makanya nilai transaksi ekspor Kaltim itu tinggi.
karena sumber daya alamnya, kemudian itu bisa berupa batu bara, kemudian mineral, terus kemudian minyak, ya, terus hasil hutan, ya, hasil kayu, rotan, ya, yang mana biasanya kalau kayu dan rotan itu banyak industri manufaktur furniture itu kan di Jawa. Iya. Nah, jadi kayu dan rotan dikirim ke Jawa itu keadaan mentah nanti diolah di Jawa menjadi furniture, berbagai furniture, ya, di Cirebon, di Solo, di Jogja itu pabrik furniture banyak. Terus Jawa Timur, ya, di Jawa Timur tuh daerah Pasuruan, daerah Rungkut Industri, daerah Ngoro itu banyak produsen furniture. Jadi kayu dan rotannya Kaltim itu tersebar di seluruh industri manufaktur khususnya furniture di Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Berarti Iya, Kaltim ini punya keunggulan sendiri. iya, ya. Tapi karena itu tadi hutannya luas, hasil hutannya produktif, melimpah, tapi pengolahannya di Jawa menjadi berbagai macam produk, diantaranya furniture. Gitu. Kemarin saya datang di International Furniture Expo di Jakarta yang diselenggarakan oleh IMKI, itu saya ngobrol dengan peserta pameran. Mereka rata-rata furniturnya pabriknya ada di Cirebon, ada di Solo, ya toh, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Jawa Timur, itu memproduksi furniture. Dan kebetulan kemarin waktu pameran event itu memang ya mereka 100% ekspor. Nah itu yang menghasilkan devisa buat Indonesia, begitu. Ya, kalau Jawa Timur sendiri sih sebetulnya kalau dari sisi kontribusi hasil ekspor kita punya 10 produk yang punya kontribusi ekspor yang cukup besar, itu didapat dari ekspor perhiasan, berarti emas. Otomatis emas teratas karena high value. Ya, perhiasan karena di Jawa Timur, di Surabaya itu banyak pabrik perhiasan, begitu. Kemudian selain perhiasan ada lemak, minyak nabati dan hewani, kemudian barang-barang dari kayu, berarti kan furniture itu tadi, ya, tembaga, terus kemudian hasil perikanan laut, ya, itu bahan kimia organik, kertas, karton, banyak industri kertas dan karton di Jawa Timur, kemudian tembakau dan rokok. Itu kemudian ini kan juga pajaknya tinggi, bahkan ada cukainya, gitu. Yang tiap tahun naik nih, Bu. Naik. Kok mesti berpikir ulang nih, malah satu pak berapa nih sekarang? Saya nggak tahu. Kalau yang saya hisap 25.000. Dulunya berapa? Dulunya murah. Lah yo, mungkin 15.000 kali ya. Iya. Nah sekarang 20. Nah, jadi sekarang harga rokok naik, harga beras naik, ya lebih baik diberikan beras saja. Jadi rokok itu dikurangi, jadi lebih ramah di kantong dan lebih sehat buat Atau rokok. lebih baik ditabung ke usaha, Bu, ya. Nah, ekspor. Untuk ekspor. Kemudian 10 produk bulan yang lain adalah perabot. Jadi perabot rumah tangga itu bisa berupa ada lampu, furniture, itu juga produksinya ada di Jawa Timur. Itu sebuah 10 komoditi unggulan Jawa Timur. Ya, gitu. Nah, berarti kan Bu, kalau Ibu tadi bilang ada furniture, tapi itu dari bantuan dari Kaltim, berarti sebenarnya Kaltim itu punya potensi kan? Punya. Kalaupun misalnya Kaltim akhirnya ada pabrik mebel Misalnya. atau kan hasil perikanan Kaltim kan juga oke juga nih sebenarnya, cuman kurang aja, kurang kalau disandingkan sama batu bara ya kurang hasilnya. Berarti kan kalau misalnya di sini memang ada pabrik skala besar atau sudah mulai arah ekonominya ke arah
furniture atau ke perikanan berarti bisa gitu ya. Praktik ini merubah haluannya gitu. Ya, artinya begini, bukan merubah haluan, tapi menambah. Menambah ya. Existing itu harus tetap dipertahankan. Ya, ini existing misalnya dari sumber daya alam, ya toh. Tapi kita menambah lagi, ya. Jadi nambah industri manufaktur misalnya, gitu ya. Hanya investor tuh untuk menentukan saya mau buka pabrik di mana itu pertimbangannya kan banyak. Ya, tidak hanya sekedar dekat dengan bahan baku. Salah satunya memang bahan baku penting, ya. Tapi adalah mengenai infrastruktur itu ya penting. Kemudian mengenai sumber daya manusianya itu kan ya penting, ya. Artinya sumber daya manusia yang punya skill, ya, punya skill untuk bekerja di pabrik tersebut, begitu. Gitu. Ada idealnya itu begini, bahan baku dekat, infrastrukturnya ya bagus, ya toh. Di situ banyak SDM yang punya skill. Nah, itu Tinggi pakai itu itu. sempurna, maksudnya itu idaman para investor, gitu, idaman Oh iya. begitu. Ya, tapi kan yang tidak mudah Iya. mencari itu, yang ideal seperti itu. Jadi kenapa juga di Jawa itu juga manufaktur lebih banyak kan ya memang pembangunan dulu itu kan apa ya tersentralize di Jawa gitu ya toh. Bahan baku didatangkan dari luar, bisa dari Irian, bisa dari Sulawesi, bisa dari Kalimantan misalnya ya. Itu baru kemudian masuk di industri manufaktur dirubah menjadi berbagai barang jadi, dari bahan baku jadi barang jadi ya. Misalnya industri pengolahan ikan. Kalau saya punya customer, dia punya pengolahan ikan di Bitung. Itu kan ikannya kan ada yang dari Maluku, bukan hanya dari sekitar Bitung ya, tapi dari Maluku. Tapi dia punya industri pengolahan. Tapi di Jawa juga jumlah pengolahan pabrik pengolahan kan jauh lebih banyak. Itu ada di daerah Banyuwangi, iya enggak? Ada di daerah Gresik, ada daerah Pasuruan. Itu kan ikannya juga dari mana-mana, dari perairan se-Indonesia juga, kan begitu. Iya. Nah, untuk itu karena fasilitasnya misalnya di Jawa itu infrastruktur jalannya memadai, kebutuhan akan energi listriknya nggak mati nyala kan begitu ya nggak? Industri kan butuh listrik ya nggak sih? Benar, Bu. Nah, jalannya bisa dilewati kontainer trailer begitu ya nggak? Kemudian sumber daya manusianya yang dituntut punya skill juga ketersediaannya mencarinya lebih mudah. Nah, itu loh maksudnya. Ya. Karena kalau percuma Bu ya kalau dekat bahan baku beberapa poin lainnya itu enggak ada dukungan gitu. Belum ada dukungan. Nah itu ya itu PR bersama. PR bersama makanya, kita lah. Ya, makanya sekarang kan harapannya sekarang kan IKN ya toh. Itu kan menjadi harapan warga Kaltim ya nggak sih? Dengan ada IKN berarti infrastruktur kan mesti kota penyangga. Kota penyangga istilahnya ya. Itu. Jadi kota-kota penyangga di sekitarnya kan pasti terdampak ekonominya. Jadi dengan menjadi ibu kota negara otomatis populasi penduduknya akan bertambah ya. Pak Jokowi kan sudah menyampaikan ingin upacara 17 Agustus di IKN. Ya. Di 24.000. Terus pemindahan pegawai dari berbagai kementerian itu juga akan mulai dipindahkan berkantor di IKN. Nah, otomatis ini kan terus bertambah kan. Otomatis daerah periferi penyangga sekitarnya akan tumbuh. Kalau di situ penduduknya bertambah, berarti otomatis akan bertambah juga kebutuhan untuk sandang, pangan, papan. Iya nggak sih? Benar. Nah, itu pasti satu paket. Itu ada peluang juga tuh, Bu? Ada peluang. Nah, kalau itu mau. Sobat GPI itu kalau yang memang ingin berusaha tuh ada peluang tuh. Dikasih bocoran nih sama Bu Ayu. Oh iya Bu, sebelumnya karena kita sudah lama ngobrol nih, Ibu mau minum apa? Ini saya cukup ya. Atau teh? Tadi boleh deh, teh panas boleh.
Mas Ucup. Makasih. Ini gimana rasanya teh Samarinda? Makasih Mas Ucup. Mas Ucup mungkin Wangi. sini sekalian ngobrol-ngobrol kali Ibu ya. Iya, ya monggo, ayo bergabung. Ayo bergabung. Heeh. Nah ini pemuda dari Sulawesi Bu. Oh, iya. Mau Makassar. belajar. Sulawesi Tenggara. Tenggara. Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton. Buton. Ada yang disebut-sebut kacang mete itu yang terbesar salah satunya di sana. Oh iya. Di Provinsi Kalimantan, Sulawesi Tenggara. Itu yang saya tahu, kantor saya kan di Tanjung Perak, ya Mas Ucup ya. Kebetulan saya bergerak di bidang logistik juga, punya perusahaan namanya PT Trans Pacific Atlantic, bergerak di bidang international freight forwarders dan juga PPJK. Jadi antaranya melayani yang diekspor tuh banyak cashew nut, makanya saya tahu itu dari Sulawesi. Biasanya yang banyak menampung cashew nut Indonesia itu India, diekspor ke India, gitu loh. Ya, dari di India diolah di sana, makanya misalnya kayak yang diekspor sementara dalam bentuk raw, ya bahan baku, Masih bahan mentah Bu ya. bahan mentah. Di sana diolah. Jadi kalau misalnya ini diekspornya itu dalam bentuk barang yang setengah jadi atau lebih atau barang jadi, sebetulnya added value-nya banyak yang bisa didapat, membuka lapangan kerja baru, ya enggak, pendapatan negara atas pajak juga meningkat, ya. Tapi ya begitu namanya dunia usaha. Ini ada memang yang industri yang mendedikasikan memang mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, barang setengah jadi, atau bisa jadi ada pebisnis yang merasa nyaman, ya sudahlah saya yang diekspor bentuk raw aja. Itu sebuah pilihan sih. Tapi kalau dari sisi pemerintah senangnya sih memang yang diekspor tuh barang jadi. Sehingga kan itu tadi menyerap tenaga kerja, kemudian pajak yang dihasilkan juga lebih tinggi untuk negara, begitu. Mas Ucup mungkin ada minta saran apa dari Bu? Minta saran. Mungkin kalau menurut saya ini kan ibaratnya baru saja lulus nih. Mungkin kurang lebih 1 tahun kuliah di S1. Ya. Baru selesai lulus S1, terus kemudian ini kita masih kebingungan kalau untuk usia saya, anak muda, itu kita masih bingung menentukan tentang usaha apa yang mau dijalani. Nah, jadi pertanyaannya, adakah suatu peluang kerja atau usaha, khususnya kita yang anak-anak muda ini, biar bisa melakukan inovasi, apalagi tadi berkaitan masalah ekspor. Kalau masalah ekspor ini untuk khususnya kalangan muda itu sangat minim sekali pengetahuan terkait ke situ. Jadi kita butuh edukasi dari ibu mungkin terkait untuk anak-anak muda nanti gimana nih tips and trick mungkin seperti itu. Jadi gini, saya pikir salah satu program dari GPI Kaltim yang diselenggarakan pada hari ini itu sangat positif, ya, melakukan pelatihan, ya, ada pelatihan, ada training, ya, untuk bagaimana memulai ekspor, ya. Tadi kan ikut juga ya. Iya, benar. Nah, gimana responnya coba? Jadi kan ibaratnya kalau sebelum ikut training kan seperti masih blank. Ya, seperti kertas putih gitu loh. Jadi seperti kertas putih untuk menuju ekspor itu masih tidak ada bayangan gitu. Benar. Tadi bisa Ibu sharing ilmu dengan saya bagaimana memulai sebuah ekspor, ya, itu memang ada persyaratan yang harus dimiliki oleh eksportir, dan kita juga harus belajar regulasinya karena aturan itu kan ada, aturan baik di negara kita sebagai negara asal, dan kita juga bisa mempelajari regulasi di negara tujuan. Nah itu sekarang itu sebetulnya semua anak muda kan punya smartphone. Nah, dunia dalam genggaman gitu. Tapi kita bisa manfaatkan hal-hal yang positif atau sekedar hanya main TikTokan atau misalnya main game. Kan sama-sama memanfaatkan smartphone. Iya. Ya. Tapi apa kita mau
mau belajar ilmu. Mau di sini Mbah Google itu pinter banget. Ditanya apa saja menjawab. Iya. Iya nggak sih? Jadi kalau kita belajar ekspor ya, kita ya harus tahu sebetulnya potensi apa ya yang ada di negara kita gitu ya. Kita kaya tentang apa? Kira-kira kalau kita make something dengan apa namanya ya bahan baku yang ada di Indonesia itu apa yang bisa saya bikin? Terus kita harus mempelajari juga kebutuhan. Buyer itu butuh apa gitu loh. Ya harus begitu, harus seimbang ya. Kita punya skill, kan kita punya skill. Karena kalau kita misalnya di sini di Kaltim banyak kayu, tapi saya nggak bisa ngolah kayu, kan begitu ya. Kita nggak bisa mengolah kayu. Sekedar cukup tahu kayu pun kan kita harus belajar. Kayu itu kalau kita pelajari, ternyata jenisnya itu banyak. Ya itu orang-orang industri furniture yang paham. Saya pun nggak paham. Ya, kayu itu berbagai macam, banyak macamnya, sifatnya juga berbeda-beda. Kayu jenis ini bagusnya untuk misalnya furniture indoor sama outdoor pasti beda. Beda. Jenis kayunya itu kan ilmu. Nah gitu mulai dari hal kecil gitu belajar, harus mau belajar gitu loh maksudnya. Itu kan sederhana, ya. Tapi kalau kita nggak belajar kan nggak tahu. Oh ini jenis kayu ini cocok untuk furniture indoor, ini outdoor. Kalau kita ngomong sama orang mebel dia pasti paham. Treatmentnya harus bagaimana, jenis terus kemudian kita juga tahu apa namanya processingnya gimana. Kita mau buat bahan mentah atau barang jadi, kan begitu. Misalnya ya banyak hal. Kalau kita mau ngomong dari hasil perkebunan, Atau misalnya kehutanan gitu. ya kehutanan tadi misalnya mente, bagaimana mengolah mente itu. Oh itu kalau di tempat gua banyak itu men. Lah ya itu makanya itu cari buyer misalnya yang cuman saya tahu banyak dari Surabaya Tanjung Perak itu banyak dikirim ke India. Tapi bukan berarti India satu-satunya negara pengimport mente. Ya pasti ada negara lain, ya toh. Tapi apakah kita sebelum memulai usaha itu harus ngeliat pasarnya kah Bu? Atau bahan baku kita dulu kah Bu? Kan kami ini agak bingung tuh. Iya. Ini di sini Kaltim kan terkenal sama batu bara Bu. Tapi Iya. kan nggak mungkin kami yang muda-muda ini yang memang kerjanya kami cuma main di parat waktu kecil. Iya. Mau ekspor batu bara Bu. Ya, jadi kita ngomong yang non batu bara gitu Batu aja bara. ya. Aneh ya. Batu bara wis bayangke itu sudah ada pemainnya. Itu yang gede-gede. Gede-gede. Nah, iya toh. Saya mau yang dari kecil-kecil nih. Ya berarti gini, potensi kalian harus bisa menggali. Kaltim ini apa ya? Nggak usah ngomong Kaltim terlalu gede. Di sekitar sini tuh ada Samarinda, Balikpapan, apa? Tenggarong, Ada Kutai Timur, Kutai Timur. Nah, hanya barat. itu coba kalian pelajari yang kira-kira komoditi apa? Yang maksudnya sumber bahan bakunya itu cukup melimpah. Kalau cukup melimpah kan berarti harganya relatif lebih murah. Lebih murah. Iya. Nah, terus kemudian kalian searching di itu sebetulnya Kementerian Perdagangan tuh juga dia punya kantor perwakilan tuh hampir di seluruh dunia. Ada dong. ITPC itu kan perwakilan dagang Indonesia. Itu kontaknya itu di kalian browsing di Kemendak. Nah sekarang yang dilihat itu gitu. Sekarang yang dibaca itu ya itu di web linknya itu Kemendak. Ya di situ kan kelihatan tuh komoditi unggulan Indonesia. Terus kemudian negara tertentu butuh ini itu informasi itu sangat kita butuhkan. Iya, kan sehingga kita tahu. Ya, jangan TikTok melulu. TikTok itu sebagai selingan. Oke lah, jenuh mikirin ini itu sekali TikTok oke lah. Itu kan untuk just for fun begitu ya. Tapi informasi yang berkaitan dengan planning bisnis kalian itu harus juga sering kalian kunjungi, kalian baca gitu loh. Oh negara sana butuh ini kan nggak bisa dibayangkan. Oh lah cuman hal yang sepele ibaratnya misalnya
kalau kebutuhan rumput laut misalnya gitu ya. Kalau ternyata itu banyak dibutuhkan untuk industri kosmetik di Korea ya. Tuh, terus kemudian berarti kan misalnya di daerah kalian ini bukan hanya ambil contoh aja. Ya, di sini banyak petani rumput laut. Petani rumput laut itu loh, rumput laut itu ya macam-macam. Ya, ada namanya itu kotoni, rumput laut apa, itu fungsinya masing-masing. Dan negara yang saat ini lagi apa namanya terkenal dengan produk skincare-nya kan Korea. Nah, salah satu bahan baku untuk kosmetik itu diantaranya rumput laut, ya. Selain untuk industri makanan, kalau makanan kalian sudah tahu semua, ya. Rumput laut itu bisa untuk salah satu bahan baku makanan, industri makanan. Untuk skincare juga, itu larinya banyak ke Korea. Berarti kalau di sana banyak industri kosmetik di sana, berarti kan kebutuhan bahan bakunya tinggi. Ya, berarti iya nggak sih? Gitu loh, itu hal yang sederhana cara berpikirnya. Ya. Wah, ngomong-ngomong rumput laut ini nggak lama kami berdua jadi petani rumput laut karena dibutuhkan. Oh iya Bu, tapi kami ini masih ada ketakutan gitu Bu. Ya, Karena kan yang seperti saya sendiri pribadi baca itu Bu, soal saya baca soal geopolitik itu ya. agak takut Bu. Ini Trump ini katanya mempengaruhi ekonomi dunia termasuk Indonesia nanti resesi bagaimana bla bla bla, itu yang bikin anak muda kayak kami nih Bu, apalagi yang ekonomi menengah ke bawah, kalau sekali gagal kan butuh Ya. sesuatu untuk bangkit mulai lagi. Kalau masalah geopolitik nih, kalau Ibu melihat, Jadi begini, ya memang begini. Saat ini ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini awalnya akibat dari pandemi COVID-19. ya, Ya, ekonomi dunia langsung turun jauh. Bahkan ada beberapa industri sempat suffer. Ya, jadi ingat nggak dulu industri pariwisata kita itu langsung sering terjun bebas, Iya. orangnya terjun bebas. Industri penerbangan kapal penumpang, iya benar. kalau kapal kargo masih jalan, tapi kapal penumpang ini juga langsung anjlok karena kan mobilitas orang dibatasi. Ya, itu ke pariwisata, perhotelan itu juga. Tapi pada saat industri tertentu turun, ada industri yang naik. Apa itu kesehatan naik? Ya, naik itu panen raya. Ibaratnya begitu. Rumah sakit panen raya, jual masker panen raya, ya enggak? Dan seluruh APD yang dulunya orang nggak pakai, hanya dipakai di kamar operasi, ya sekarang seluruh perawat dan tenaga medis di luar kamar operasi juga pakai APD itu kan panen raya, ibaratnya begitu. Pada saat pandemi COVID-19 itu industri logistik yang saya tekuni itu risikonya moderate. Jadi masih oke dalam artian, tapi yang mau main laut loh ya, kalau main udara ya turun. Karena tidak ada penerbangan internasional tidak masuk, hanya di Juanda tidak masuk itu. Dia dibatasi itu pun hanya masuk Soekarno-Hatta. Ya. Tapi kan lewat laut dengan berbagai dinamika, kendalanya shorted container, kapal yang terbatas untuk kolek masuk Indonesia, itu tapi masih bisa hidup, ya masih hidup bertahan, masih bisa untuk industri logistik, tapi industri kurir meningkat tajam, ya enggak? Karena orang-orang nggak boleh bertemu, semuanya online. Panen raya. Ya. Jadi ada satu industri yang turun ini naik gitulah. Ya. Nah, dalam situasi ekonomi yang bisa dikatakan akibat pandemi itu yang turun jauh, terus kemudian ini mulai recovery gitu ya. Nah, mulai recovery itu sudah mulai recovery naik-naik, terus kemudian ada perang. Perang ini. Perang
Rusia dengan Ukraine. Ya. Itu pasti terdampak, khususnya untuk Oh, negara-negara yang sangat berdampak bagi saya. apa ada. Karena di kos kita kehabisan stok mie karena bahan apa pokok apa mahasiswa itu meninggi. Ya, Indomie memang bahan bakunya kan terigu, tepung gandum. Iya. Ya, jadi meskipun itu ya berdampak, tapi nggak terlalu berpengaruh. Itu yang banyak pengaruhnya itu sebetulnya itu yang Eropa itu sangat berdampak karena dia import energinya kan dari Rusia. Ya. Ya nggak sih, ya gandumnya, dia makanannya gandum, penting kita masih makan nasi. Dana Indomie kita bisa makan nasi, ya nggak sih? Ya. Tapi nggak makan nasi, harus roti. Nah, itu kebutuhan gandumnya sangat tinggi. Energinya juga Eropa itu disuplai dari apa? Dari Rusia. Gandumnya dari Rusia, dari Ukraine. Ukraine itu salah satu penghasil minyak, biji-bijian, gandum juga Ukraine. Nah, itu pengaruhnya sangat besar untuk Eropa dan Amerika. Nah, sekarang yang terdampak saat ini geopolitik yang sangat terdampak dalam industri logistik kita ekspor maupun import adalah perang yang terjadi di Israel dan Palestina. Ya, ini terus terang ya kita sendiri sebagai warga Indonesia ya memang sangat sedih lihat apa namanya bisa dikatakan rasa kemanusiaannya itu loh ya. Jadi artinya perangnya tidak hanya militer dengan militer, ini militer dengan warga sipil begitu, banyak jadi korban ya. Akhirnya negara-negara yang merasa bahwa ini ada ketidakadilan ya yang terjadi antara Israel dan Palestina ini, pasti mereka juga akan mensupport bagaimana ini situasi ini, perang ini bisa memberikan dampak karena PBB pun kan juga tidak berdaya menghadapi Israel karena Amerika mendukung Israel, dia punya hak veto ya di PBB. Nah, ini fokus yang terjadi berkaitannya ini yang sekarang lagi happening itu kan ketidakamanan melalui Laut Merah. Ya. Jadi barang-barang dari Asia, jadi Asia Tenggara, ya itu kalau mau ke Eropa itu shortcutnya itu kan dari Asia itu Indonesia, Singapura, naik ke atas Laut Merah, terusan Suez, langsung ketemu Eropa. Eropa lanjut Amerika. Nah, ini di negara Yaman itu dia punya solidaritas, rasa solidaritas, maksudnya sampai capek ini pagi ngomong sedemikian tahunnya itu ya solidaritas mereka dari pemberontak Houthi itu kan menembak kapal-kapal kargo ya yang berafiliasi kapal kargo Eropa dan Amerika tuh. Jadi padahal mayoritas kapal-kapal ocean going untuk muat kargo ekspor itu kan kebanyakan kapal Eropa dan Amerika. Nah, itu sudah kejadian benar, ditembak beneran. Ada kapalnya Maersk Line, itu kan pelayaran dari Eropa. Kemudian ada kapalnya, nggak salah, CMA CGM, itu punya Perancis juga. Ya, itu kapal kargo ditembak. Kalau nggak salah yang satu lagi punya siapa? Saya lupa. Nah, otomatis pelayaran internasional itu safety itu kan nomor satu. Keselamatan kapal, kru dan barang yang dimuat itu selalu diutamakan. Safety-nya tinggi. Kalau ditembak, tapi memang nggak sampai ada korban
manusia. Tapi ini sudah menimbulkan rasa ketidakamanan ya dan bagi industri pelayaran. Nah, akibatnya itu pelayaran itu memilih rute lain. Jadi dia rute melalui Afrika Selatan, putar. Ya, ini coba sebentar. Ini kalau saya ambilkan ini sebentar ya. Ini muter dan jauh. Dengan jauh itu berarti kan transit time-nya menjadi lebih lama dan ocean freight-nya otomatis meningkat, nambah. Karena apa? Karena minyak yang digunakan full-nya kan juga bertambah. Ya. Jadi misalnya rute dulu dari sini misalnya Samarinda mau ke Balikpapan, itu kan cus lewat tol bisa. Lalu kalau sekarang jalan tolnya terus Nggak ada blok misalnya atau jalannya tak kena longsor segala macam, berarti kan kalian harus muter lagi. mana? Muternya, ibu udah tahu jalannya. Ya ada Jadi meningkatkan kos. kos dan waktu pengirimannya menjadi lebih lama. Dan itu terdampak di Indonesia juga, Bu. Ya pasti dong, ya pasti. Karena itu tadi pembangunannya itu jadi menjadi transit time-nya menjadi lebih lama. Ya, ini ibu kasih ya. Sebentar. Ini. Oh, kayak gini. Tapi secara overall gitu, Bu. Tapi nggak apa-apa ya bagi kami yang muda-muda ini. Oh, enggak paham. Dengan segala ketakutan itu nggak apa-apa kan, Bu? Kalau mulai, Enggak. kalau Kalau nggak ditulis takut-takut terus malah nggak mulai, Bu ya? contohkan ya. Ini ini contoh ya. Ini kalau dari Indonesia ke Singapura transit, ini kan rutenya kapal itu kan ke sini. Seret ke sini, naik ke sini ya dong. Ini terusan Suez ini sudah ketemu Eropa. Oh ya. Ya. Sekarang menjadi ini muter ke Tanjung Harapan. Dari sini Singapura muteri Afrika. Nah, dari Afrika naik ke atas ke Eropa. Dari sini baru ke Amerika. Lo coba. Nah, muternya kan jauh. Iya. Jadi kebutuhan minyaknya kan dia tambah banyak kapal tersebut. Transit time-nya menjadi lebih lama. Bayar kru kapalnya kan juga meningkat ya enggak? Oh iya. Di 2 kali. Misalnya dulu dari Indonesia ke Eropa misalnya 30 hari. Sekarang menjadi 50 hari. Ya enggak sih? Ya, misalnya ke Amerika juga misalnya yang dulu 45 hari. Sekarang menjadi ditambah 15 hari atau ditambah 20 hari lagi karena ya memang harus muter ke ini melalui Tanjung Harapan yang ada di Afrika Selatan. Padahal ini yang sedang berperang di luar negeri. Iya, Bahasanya ya tetap dan Bahasa kayak kita ini. dari Laut Merah itu. Oh iya, harusnya bisa motong malah Ya, muter lagi. ya. Jadi situasi-situasi ini kan juga memberatkan eksportir, termasuk kita eksportir Indonesia terdampak karena bisa jadi dengan begitu paymentnya dari bayar jadi terlambat kalau yang agreementnya setelah barang nyampe, iya nggak sih? Oh iya. Itu dalam waktu 30 hari sudah dapat pembayaran misalnya, sekarang harus tunggu bisa sampai 50 hari 60 hari misalnya kan begitu, ya nggak? Terus kemudian barang-barang hasil pertanian yang punya risiko rusak ya itu juga menjadi lebih lama, resikonya kan juga semakin besar ya karena nyampe tujuannya menjadi lama begitu. Ocean freight-nya, logistik cost-nya ya meningkat begitu. Kalau logistik cost-nya meningkat otomatis harga barang HPP di mata importer kan juga naik. Iya. Ya nggak sih? Kalau naik berarti daya beli, kalau lagi ekonominya juga sedang turun kan ya semakin terbatas. Ya. Misalnya dulu beli misalnya kita ngomong misalnya aja baju, misalnya industri garment. Dulu sekali beli bisa 2 potong gitu. Tapi karena harganya lebih mahal, uang juga lagi
terbatas, bisa jadi dia memutuskan beli satu potong aja. Saja. Oh ya. Atau bahkan bisa jadi nggak beli dulu kayak baju lama. Kemudian juga sepatu misalnya. Ya. Itu industri sepatu sekarang sudah banyak PHK. Sepatu itu kan salah satu industri padat karya. Jadi alas kaki, garment itu kan padat karya gitu. Jadi orang misalnya sepatu, kalau dulu sepatu ibaratnya lagi trennya apa ganti meskipun sepatu lama masih bagus. Bisa jadi kalau karena sama aja dengan kita lah, kalau daya beli menurun, nggak apa-apa dah sepatu lama masih enak kok. Meskipun dari sisi model sudah ada yang terbaru datang, ya atau sudah ada di pasar, tapi kita nggak usah beli dulu ntar aja. Nah itu kan akan mempengaruhi juga ekspor Indonesia. Salah satunya, termasuk juga terdampak negara-negara produsen lainnya yang mau ekspor ke negara luar, begitu. Tapi konklusinya bagi anak-anak muda ya Oke, jadi kalau anak muda, step yang sekarang bisa dilakukan ya adalah ini, dimulai dari langkah yang kecil. Dalam artian kita pertama harus belajar dulu prosedur, tata cara, regulasi harus belajar. Kemudian belajar tentang produk knowledge-nya, ditambah mengenai produk apa yang ingin ditransaksikan. Ya, kemudian belajar juga tentang international trade. Ya, international trade dipelajari. Terus kemudian sering-sering harus tahu sebetulnya potensi market itu yang besar apa dan di mana begitu. Ya, dimulai dari yang kecil, namanya ekspor itu tidak harus satu kontainer, bisa dimulai dengan LCL, ya less than container load. Mau ekspor 1 kubik, 2 kubik itu tetap bisa, tidak masalah, bisa ditransaksikan. Ya. Oke, bagaimana kita memulainya? Yang penting bagaimana memulainya, gitu loh ya. Misalnya, kalaupun masih belum berani ekspor, coba-coba transaksi dalam negeri dulu. Ya, ya nggak sih? Nah, sambil belajar, oh ini akhirnya tambah ilmu, kemudian expand ke ekspor, begitu. Ya, apa namanya belajar itu bagi saya nggak terbatas waktu, nggak terbatas tempat. Ya, kemudian umur saya juga masih belajar. Apalagi ya banyak. Iya, nanti kemungkinan ke depan Ucup bakal lebih sering hubungin ibu kayak. Oke, mungkin ini pelajaran banyak nih hari ini. Saya sama Ucup banyak dipelajarin sama Bayu nih. Mungkin ke depan kita bisa ketemu lagi nih Bu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Pada intinya Sobat GPI jangan takut untuk mencoba. Pesan dari Bu Ayu, coba aja dulu. Oke, mungkin kali ini sampai di situ aja. Kita akan ketemu selanjutnya mungkin kita akan ngebahas yang lebih dalam lagi. Nah, tetap di podcastnya GPI bersama Etam menembus pasar ini. Luar biasa. Sukses buat tingkat. Sudah? Baterainya, oh iya, baterainya tadi memang ngecas. Ulangi ya, yang mana belum ekspornya.